Salam jumpa lagi saudara dan saudariku di mana saja kalian berada. Kali ini bincang-bincang kita tentang tahun jubileum 2025. Kita tahu bahwa sejak malam Natal kali lalu, tepatnya 24 Desember 2024, Paus Fransiskus telah secara resmi membuka Porta Santa, pintu suci, Holy Door di Basilika Santo Petrus di Roma, menandakan bahwa tahun jubileum 2025 sudah dimulai, resmi terbuka untuk semua umat di seluruh dunia, umat Katolik di seluruh dunia. Maka kali ini pembicaraan kita atau bincang-bincang kita berkisar sekitar tahun jubileum 2025, maknanya bagi karya pastoral gereja. Saudara dan saudariku, tahun jubileum merupakan tradisi penting dalam gereja Katolik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Setiap 25 tahun atau 50 tahun sekali, gereja merayakan jubileum sebagai momen istimewa untuk perayaan pertobatan dan rekonsiliasi. Umat Katolik di seluruh dunia merayakannya dalam suasana doa, pertobatan, dan aneka perayaan, di mana fokus utamanya adalah pengampunan dan menyadari rahmat Tuhan yang melimpah. Maka, dalam bincang-bincang kita kali ini, saya coba angkat 4 poin penting untuk kita sama-sama lihat. Yang pertama, sejarah singkat tahun jubileum. Yang kedua, Holy Door dan maknanya, atau pintu suci dan maknanya. Yang ketiga, tahun jubileum 2025, tema dan arti spiritualnya. Dan poin keempat, poin terakhir, tahun jubileum 2025, dampak pastoral dan sosial budayanya. Kita lihat pertama, sejarah singkat tahun jubileum. Tahun jubileum memiliki akar dalam tradisi Yahudi kuno. Dalam kitab Imamat, tahun jubileum dirayakan setiap 50 tahun, ditandai dengan pembebasan para budak, pengampunan hutang-hutang, dan pengembalian harta milik kepada para pemilik asli. Nah, tradisi ini kemudian diadaptasi oleh gereja Katolik dan pertama kali dirayakan pada tahun 1300 pada masa kepemimpinan Paus Bonifasius ke-8. Dan sejak saat itu, tahun jubileum dirayakan secara berkala. Artinya setiap 50 tahun gereja Katolik merayakan tahun jubileum atau tahun Yobel atau tahun pembebasan. Pada abad ke-16, pada masa pemerintahan Paulus kedua, beliau menetapkan bahwa tahun jubileum akan diadakan setiap 25 tahun sekali. Meskipun beberapa jubileum khusus juga dirayakan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting oleh para paus. Itu sejarah singkat. Yang kedua, Holy Door dan maknanya, pintu suci dan maknanya, Porta Santa dan maknanya. Salah satu tradisi paling ikonik dari tahun jubileum adalah pembukaan pintu suci atau Porta Santa dalam bahasa Italia atau bahasa Latin, atau Holy Door dalam bahasa Inggris. Dan pembukaan Porta Santa ini terjadi di 4 basilika utama di kota Roma. Yakni yang pertama, Basilika Santo Petrus atau Basilika San Pedro di Roma, Basilika Santo Yohanes Lateran atau dalam bahasa Italia lebih dikenal dengan Basilika San Giovanni Lateran, di mana basilika itu menjadi taktanya Uskup Roma.
Lalu yang ketiga, Basilika Santa Maria Maggiore. Dan yang keempat, Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma, atau lebih dikenal dengan sebutan Basilika San Paolo fuori del muro. Pintu suci ini hanya dibuka pada tahun jubileum dan kemudian ditutup kembali setelah tahun tersebut berakhir. Pembukaan pintu suci melambangkan pembukaan pintu pengampunan dan rahmat Tuhan. Umat Katolik yang melewati pintu suci dengan sikap hati yang tulus dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja seperti pengakuan dosa, rekonsiliasi, komuni suci, dan doa untuk intensi paus dapat memperoleh indulgensi penuh, yaitu pengampunan atas hukuman sementara akibat dosa-dosanya. Nah, mengapa pintu suci? Karena kita ingat, dalam Injil, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal." Itu poin kedua. Poin yang ketiga, tahun jubileum 2025, tema dan arti spiritualnya. Tahun jubileum 2025 ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk memperbaharui iman mereka dan merasakan rahmat Tuhan secara lebih mendalam, mengalami bagaimana rahmat Tuhan bekerja dalam dirinya, menyadari bagaimana rahmat Tuhan bekerja dalam dirinya. Tema tahun jubileum 2025 adalah Pesiara Pengharapan. Nah, tema ini menggarisbawahi pentingnya perjalanan rohani menuju kedekatan dengan Tuhan dan perubahan hati yang sejati. Perjalanan rohani menuju Tuhan dan perubahan hati yang sejati. Pesiara Pengharapan. Nah, selama tahun jubileum, berbagai kegiatan dan acara diadakan di seluruh dunia. Di Roma, ribuan pesiara akan datang untuk melewati pintu suci di 4 basilika itu. Dan diperkirakan sekitar kurang lebih 34 juta pesiara akan hadir di Roma. Jauh lebih banyak dari tahun jubileum luar biasa pada tahun 2015-2016 yang lalu. Yang tercatat waktu itu sekitar 20,4 juta pesiara. Kali ini diperkirakan lebih banyak. Nah, gereja-gereja di seluruh dunia juga akan membuka pintu suci mereka, memungkinkan umat di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi dalam perayaan ini tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke Roma. Jadi kepada gereja-gereja di masing-masing keuskupan diberi kesempatan untuk membuka pintu suci supaya umat bisa mengalami tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun jubileum. Selain itu, tema-tema konferensi, tema-tema retret, dan acara doa khusus diadakan untuk membantu umat Katolik mendalami iman dan mengalami pertobatan sejati. Gereja juga mendorong kegiatan amal dan pelayanan kepada orang miskin dan terpinggirkan sebagai bagian dari panggilan jubileum, panggilan pembebasan untuk berbuat baik kepada sesama. Poin yang berikut, makna spiritual tahun jubileum. Tahun jubileum bukan hanya perayaan seremonial, melainkan waktu untuk refleksi spiritual yang mendalam. Gereja mengajak umat untuk merenungkan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Ini adalah waktu untuk memperbaharui komitmen dalam hidup Kristiani, mengakui dosa-dosa, dan mencari jalan pertobatan. Nah, pembukaan pintu suci, pembukaan Porta Santa, pembukaan Holy Door melambangkan pintu rahmat Tuhan yang selalu terbuka bagi mereka yang datang dengan hati yang tulus. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan memasuki kehidupan baru dalam Kristus. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Tahun jubileum 2025
dampak pastoral dan sosial budaya. Tahun Jubileum juga memiliki dampak pastoral dan sosial budaya yang sangat signifikan. Sejarah menunjukkan bahwa perayaan Jubileum seringkali membawa peningkatan dalam kegiatan amal, kegiatan rekonsiliasi sosial, dan juga perdamaian. Misalnya, tahun Jubileum 2000 kali lalu, di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II, ini menjadi momen penting untuk mempromosikan dialog antar agama dan perdamaian dunia. Pada tahun 2025 ini, perayaan Jubileum mendorong umat Katolik dan seluruh masyarakat untuk memperkuat solidaritas, mengatasi perpecahan, dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Pesan belas kasih dan pengampunan yang diusung dalam tahun Jubileum ini sangat relevan dalam konteks dunia yang seringkali dipenuhi dengan konflik dan ketidakadilan. Karena itu, gereja mengajak semua orang siapa saja yang berkehendak baik untuk mengatasi konflik, untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Dengan tema Pesiara Pengharapan, tahun Jubileum 2025 mengajak setiap orang untuk melakukan perjalanan rohani yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Melalui pembukaan pintu suci dan berbagai kegiatan yang diadakan, diharapkan bahwa tahun Jobel, tahun Jubileum ini menjadi momen transformasi pribadi dan juga momen perubahan sosial yang mendalam. Juga menginspirasi tindakan kasih dan pelayanan yang nyata di seluruh dunia. Dan semoga kita semua boleh mengalami itu. Kita boleh berubah, memperbaiki diri. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, dunia kita makin diselamatkan. Jangan berpikir jauh-jauh. Mulailah dari diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. God bless you all, and Mother Mary pray for us.